Terima kasih disampaikan atas sambutan saking Bapak Kepala Desa kita, Bapak Haji Muhammad Sonaji Sarjana Sosial. Acara ingkang terakhir yang menika mau'izatul hasanah ingkang dipun sampaikan kalian Ustadz Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Anas Al-Hifni saking Ponpes Sunan Derajat Lamongan. Dumateng Bapak Dr. Kiai Haji Anas Al-Hifni dipun sumanggaken lan ditutup kalian doa ugi. Dumateng beliau dipun sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin jamaah yang saya muliakan, wabil khusus para yai, para sesepuh, Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta jajarannya, Bapak Ketua Panitia, Bapak Ketua Takmir Masjid dan seluruh jajarannya, dan seluruh para hadirin Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, bermawajjahah, bersilaturahim dalam rangka memperingati maulid kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan kebarokahan bi barakati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas nama keluarga di rumah. Abah kebetulan sudah seminggu ini kurang sehat dan beliau mewakilkan saya untuk keliling mewakili pengajian beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan segera bisa berkumpul bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya memohon maaf menggunakan bahasa Indonesia. Insya Allah saya faham bahasa Jawa, tapi untuk mengucapkannya agak lumayan sulit. Khawatir kasar didengar. Karena saya putra menantu dari Abah Yai. Saya menikah dengan putri yang kelima dari beliau. Saya menikah dengan putrinya beliau di tahun 2018. Masih baru. Saya masih baru menjadi orang Lamongan dan sekitarnya. Mohon maaf
mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Insya Allah bahasa Indonesianya pun bahasa sederhana. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Dari mana saya, terus mau kemana. Saya asal dari Kalimantan Barat. Orang tua saya dari Jawa Timur, tepatnya dari Madura. Masih keluarga dari Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian beliau, kakek saya merantau ke Kalimantan Barat untuk ngajar dan membangun pesantren. Pesantrennya berdiri sejak tahun 1980-an. Jadi kami lahir dari keluarga pesantren. Sehari-hari di pesantren, dan kebetulan pesantrennya pesantren salaf. Bahasa ngajinya menggunakan bahasa Madura. Kemudian setelah lulus di rumah, lulus ibtidaiyah atau MI kalau di sini, saya kemudian melanjutkan studi di Jawa Barat yang ngajinya menggunakan bahasa Sunda. Jadi kalau jenengan ngaji sama saya bahasa Sunda atau bahasa Madura atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa saya tidak bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga kami di Kalimantan Barat berjumlah 12 dan semuanya alhamdulillah hafal Quran. Semuanya hafal Quran di usia muda. Yang terbaru adik kami di usia 10 tahun sudah khatam Quran. Bibarokati ibu kami yang suka tirakat. Karena di sini adalah desa tirakat, saya akan banyak bercerita tentang tirakat-tirakat supaya jenengan ahli tirakat. Jadi Nabi Muhammad SAW juga ahli tirakat. Nabi mendapatkan wahyu juga bertirakat, menyendiri, berkhalwat dengan Allah. Nabi mendapatkan wahyu karena tirakat. Jadi kalau jenengan ingin menjadi orang yang luar biasa harus banyak bertirakat. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang sangat mulia. Saking mulianya Nabi Muhammad diangkat sebagai Sayyidul Anbiya, tuannya, pimpinannya para nabi. Walaupun Nabi Muhammad nabi terakhir, tapi kemuliaannya dimuliakan tidak hanya oleh manusia tapi oleh seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ma makna rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun di bumi. Satu-satunya makhluk yang jalan-jalan ke langit sampai bisa melihat surga itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa punya akses yang luar biasa. Contoh, jenengan kalau mau jalan-jalan ke Amerika hari ini cukup buka YouTube. Insya Allah walaupun di sini desa tirakat, saya pikir kayaknya sering juga buka YouTube, buka Facebook, buka macam-macam, terutama yang muda-muda. Jenengan kalau sering membuka YouTube hari ini, banyak orang-orang yang mengharamkan maulid, dan ini harus hati-hati. Anak-anak kita jangan dibiarkan nonton-nonton yang seperti itu. Lama-lama nanti budaya maulid akan hilang, karena dia bilang bid'ah. Salah satu pesantren di Kalimantan Barat, dulu pesantren itu dibangun dengan paham Nahdliyin, hari ini menjadi Wahabi. Gara-gara apa? Anak cucunya tidak dikenalkan dengan Nabi Muhammad SAW. Intinya peringatan maulid adalah mengenalkan Nabi. Apa hukumnya maulid? Kalau saya menghukumi wajib bukan sunnah. Kenapa? Karena seseorang muslim mengenal rasulnya hukumnya wajib.
Salah satu cara media untuk mengenalkan Nabi kepada generasi-generasi muda melalui peringatan Maulid. Nabi Muhammad SAW memperingati Maulid itu setiap minggu, bukan setiap tahun. Keren. Jadi Nabi memperingati Maulid setiap minggu, bukan setiap tahun. Nabi itu. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, hai Nabi Muhammad, hai utusan Allah, saya ingin bertanya, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Kata Rasulullah, "Dzaka yaumu wulidtu wa yaumu ub'ats." Itu adalah hari lahirku dan hari di mana aku dibangkitkan. Nabi itu lahirnya hari Senin, meninggalnya hari Senin. Artinya apa? Nabi memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Bukan kayak kita memperingati hari lahir bikin kue, dikasih lilin di atas, happy birthday to you. Yahudi itu. Jangan niru-niru yang seperti itu. Lebih bagus bikin nasi kuning, manggil orang selamatan, doa-doa kasih, daripada happy birthday to you, selamat ulang tahun. Ini sudah jadi budaya. Kalau ada keluarganya yang ikut-ikutan seperti itu, segera diberitahu. Khawatir nanti lama-lama malah tak cinta kepada Nabi. Jadikan Nabi itu sebagai orang yang luar biasa. Jangan sampai anak kita lebih cinta kepada Spider-Man, Power Rangers, apalagi kartun-kartun itu, Tom and Jerry, Naruto. Nah itu. Lebih cinta Naruto dibanding Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, saya mau cerita. Ketika Nabi berada dalam kandungan, jadi Nabi ketika dikandung oleh ibunya yang bernama siapa, Bu? Siti Aminah. Kenapa hafal? Karena ada lagunya. Kenapa Habib itu membuat lagu itu? Supaya kenal dengan Nabi. Boleh enggak? Boleh. Dianjurkan. Karena orang Indonesia itu kalau enggak dilakukan enggak mau. Contoh, orang kalau menghafal sesuatu menggunakan lagu dengan tidak pakai lagu beda. Contohnya sederhana. Coba menghafal Asmaul Husna. Kalau nggak pakai lagu sulit itu. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Pakai lagu enak, akhirnya hafal. Coba kalau nggak pakai lagu, nas'aluka ya man huwallah, apa terusannya? Itu pengaruhnya lagu. Kok jenengan bagus Gus suaranya? Saya belajar tuh dari kecil. Dari kelas 3 sudah belajar qiraah. Alhamdulillah saya di tahun 2009 mendapatkan hadiah haji. Jadi saya haji itu hadiah lomba musabaqah tilawatil Quran. Pernah juara nasional saya gini-gini. Makanya bagus. Jadi kalau jenengan mau bagus ya ngaji, kalau nggak ngaji ya nggak bagus. Kemudian ketika Nabi berada di dalam kandungan ibunya Siti Aminah, ketika itu pamannya Nabi yang sangat kejam, namanya Abu Lahab. Abu siapa? Bukan abu-abu yang lain, Abu Lahab. Nanti ngerti abu-abu-abu. Abu Lahab. Abu Lahab ini saking senangnya mendengar kabar Siti Aminah sedang hamil, karena pada saat itu tidak lama ayahnya Nabi wafat. Saking senangnya karena merasa Siti Aminah tidak ada yang nungguin, dia langsung mengambil seorang budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah, sini, kamu saya ambil sebagai budak, tolong jaga ini, ada ipar saya ini, jagain dia sampai dia lahir.
pastikan dia berada dalam keadaan yang baik. Kata siapa? Abu Lahab. Kemudian setelah dijaga dengan baik, kemudian tibalah saat melahirkan ibunya Nabi. Ketika ibunya Nabi melahirkan, mendengar Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Siapa anaknya? Jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya laki-laki. Oh, saya senang sekali, dia bisa menggantikan bapaknya, kata Abu Lahab. Kemudian kata Abu Lahab, mulai hari ini engkau Thuwaibah yang tadinya budaknya Abu Lahab, saya merdekakan, kata Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab memerdekakan budaknya yang menjaga ketika Nabi berada di dalam kandungan. Nilainya kalau sekarang mungkin sekitar 500 juta. Dan nilai memerdekakan budak yang paling mahal itu terjadi pada saat kelahiran Nabi. Kemudian suatu ketika Sayyidina Abbas ini adalah juga pamannya Nabi Muhammad SAW, bermimpi ketemu Abu Lahab. Mimpinya Sayyidina Abbas apa? Sayyidina Abbas bermimpi ketemu Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab masuk neraka. Berarti sesuai dengan ayat Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ketika di neraka ditanya sama Sayyidina Abbas, gimana rasanya neraka? Panas, kata Abu Lahab. Tapi aku setiap hari Senin diringankan siksaku karena aku senang ketika Nabi lahir ke dunia. Artinya apa? Abu Lahab disiksa di neraka, tapi setiap hari Senin diringankan karena senang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu senang ketika malam hari ini aja, nanti subuh tidak sholat, besok nggak sholat, besoknya lagi nggak sholat, nanti sekelas dengan Abu Lahab tempatnya kalau tidak sholat. Kalau baru nyumbang 2 juta saja udah ngegerutu, wah mau saya nyumbang, kalau enggak saya sumbang maulid itu enggak jalan. Masih gedean sumbangannya Abu Lahab. Abu Lahab tadi berapa ratus juta itu. Artinya apa? Jadi kita tak boleh menghitung-hitung amal seperti itu. Kesimpulannya, maulid boleh? Boleh. Yang ketiga, dalil yang ketiga, kita setiap tahun disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Hari apa Bu namanya? Asyura. Kenapa disunnahkan? Karena di hari itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Salah satu tanda syukur kita kepada Allah dengan berpuasa. Apa kejadiannya? Salah satunya adalah selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Al-Imam As-Suyuti, kalau peringatan selamatnya Nabi Musa atas kejaran Fir'aun disunnahkan untuk berpuasa, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sudah sepantasnya kalau kelahiran Nabi kita peringati dengan luar biasa, karena Nabi jauh lebih mulia dibanding Nabi Musa. Bapak Ibu yang saya hormati, bermakna maulid ini hukumnya adalah wajib dan harus diadakan dan terus dipelihara sampai kapanpun, khalidina fiha abada. Itu pesan kami dari keluarga seperti itu. Semua dai harus menyampaikan itu, karena sekarang sudah banyak pasukan-pasukan ahli-ahli yang begitu. Ketemu orang, kamu masuk neraka, kayak punya kuncinya aja neraka itu. Sejak kapan dia jadi pemegang kunci neraka? Saya itu dosen, pernah ngajar di Jakarta, di Bogor. Dulu mahasiswa saya, walaupun saya masih muda dosen Bu, saya lulus S3 di usia 26 tahun. Bukan karena pintar, tapi karena pengen kawin. Kenapa? Karena orang tua saya bilang, kalau kamu tidak lulus S3 tidak boleh kawin. Tapi jangan ditiru, kasihan anaknya nanti. Karena saya belajar itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saking berjuangnya supaya bisa lulus dengan baik. Jadi ketika saya menjadi dosen di Jakarta, ada salah satu mahasiswa saya yang amaliyahnya sudah seperti kita, maulidan, Isra Mi'raj dan seterusnya, tahlilan,
ziarah kubur dan seterusnya. Ternyata setelah lulus masuk aliran yang lain. Ketemu saya, dia mengatakan, "Ustadz, kok masih sesat aja Ustadz?" Saya kaget mendengar kalimat itu. Kok masih sesat aja Ustadz? Berarti saya kan dari dulu sesat berarti. Kenapa kamu bilang seperti itu? Karena Ustadz tak meninggalkan bid'ah-bid'ahnya selalu dilakukan. Saya bilang, saya semakin sering melakukan yang begini semakin sehat. Gak apa-apalah. Kamu semakin tua kayaknya gara-gara gak maulidan, terlalu keras. Nah ini hati-hati, bisa saja nanti muncul. Makanya sebelum ini muncul harus kita waspada lebih dahulu. Hadirin yang saya hormati, terkait tirakat, saya ingin menceritakan tentang tirakatnya ibu saya. Kenapa ibu saya bisa melahirkan anak 12 kemudian hafal Quran? Kenapa? Limadha bahasa Arabnya. Kenapa? Jadi amalannya beliau, tirakatnya yang pertama adalah beliau tidak tidur sebelum membaca sholawat sebanyak 3000 kali. Waduh, kebanyakan itu. Ya terserah, amal itu semakin banyak semakin bagus. Nanti pegang tasbih kah? Sekarang kan sudah banyak tasbih digital, tasbih macam-macam, atau pakai tangan bisa. Jadi setiap mau tidur beliau itu selalu tangannya pakai tasbih sampai kadang-kadang ketiduran. Amalannya itu. Selawatnya tidak panjang-panjang, bukan selawat nariyah. Kalau selawat nariyah lama. Selawatnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Orang berselawat itu hatinya tenang, pahalanya juga banyak. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 salawat, Allah akan mensalawatkan untuknya sebanyak 10. Keren itu. Amalan sederhana. Baca salawat tuh enaknya apa? Enggak perlu punya wudu. Enggak punya wudu pun enggak apa-apa. Baring juga nggak apa-apa, jalan juga nggak apa-apa. Biasanya orang yang ngamalin stres, ngamalin kemudian panas sampai gila, itu karena kurang sholawat. Sampai kadang lupa, kadang ingat, itu karena kurang sholawat. Sholawat ini harus banyak untuk menenangkan hati. Itu sholawat. Apa amalannya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enggak lama, sedikit, 3000 baru tidur. Orang yang suka ngamalkan seperti ini insya Allah bisa bermimpi ketemu Nabi. Alhamdulillah saya pernah bermimpi ketemu Nabi ketika saya umroh di Mekah. Jadi pada saat itu sore hari saya ketemu dengan orang Irak. Orang Irak ini sepertinya saya tidak tahu manusia apa bukan, karena dia ketika asar duduk di samping saya, ketika ba'da asar itu hujan, jadi dia sampai maghrib di samping saya baca Quran bareng-bareng. Itu terjadi di tahun 2010. Kakinya copot semua karena bekas bom atau apa, jadi kaki palsu dua-duanya. Ketika menjelang maghrib dia pun sholat. Yang luar biasanya apa dari situ? Dia itu sebelum maghrib itu menyimak saya ngaji. Jadi saya disuruh, ayo ikra, irfa sautik, irfa, angkat suaramu, angkat, baca, kata dia, ikra. Saya baca, saya masih ingat waktu itu saya membaca juz 5. Karena waktu itu saya pegang Quran, tapi nggak selalu dipegang karena saya juga hafal. Jadi dia tuh sambil memperhatikan muka saya. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Jadi dia sambil bernetes air mata dengerin saya ngaji itu. Kemudian saya dipeluk, sudah itu masuk maghrib sholat. Sebelum sholat sambil menunggu qomat dia bilang, jaga hafalanmu, jangan kau lupakan, jangan tertipu oleh dunia gara-gara hafalanmu, jangan gunakan hafalanmu
untuk duniamu. Seperti itu pesannya. Kemudian sholat maghrib, yang luar biasa kejadiannya apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika muka saya ke sebelah kiri, mau salaman dengan dia, dia pun sudah tidak ada. Padahal kalau secara hitung-hitungan, dia pergi itu perlu beberapa detik untuk masang kakinya. Saya cerita dengan abah saya, siapa tuh bah kira-kira? Itu tak tahu siapa, mungkin malaikat. Apa yang luar biasa lagi? Malam harinya saya bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, jaga hafalanmu, dan persis sama kata-katanya dengan yang disampaikan orang yang tadi sore ketemu saya itu. Bukan berarti yang sore itu Nabi, bukan. Tapi saya yakin yang sore itu malaikat. Tapi yang dalam mimpi saya yakin itu adalah Nabi. Karena Nabi tak bisa diserupai oleh siapapun, termasuk iblis. Amalannya apa? Solawatnya jangan putus. Satu. Yang kedua, tirakat yang kedua adalah selalu menjaga bangun di sepertiga malam. Waduh, berat-berat amalannya nih katanya. Bangun di sepertiga malam itu apa? Sepertiga itu maknanya 1 dibagi 3. Berarti kalau sepertiga malam jam berapa? Jam 3 malam. Setengah 3 lah. Karena di sini subuh itu sudah setengah 4. Setengah 4 sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus gitu adzannya supaya bangun semua. Ini adzannya main bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata yang dengar, cah. Adzannya harus kencang. Sunnahnya adzan itu suaranya kencang. Makanya yang diangkat jadi muadzin itu Bilal bin Rabah. Kenapa? Suaranya kencang. Coba kalau suaranya pelan, nggak ada mic dulu sama Rasulullah. Gini adzannya. Makanya disunnahkan ke kanan ke kiri itu kenapa? Karena dulu nggak ada mikrofon. Nah sekarang mic-nya sudah ada, ngapain ke kanan ke kiri? Mic-nya sudah ada. Carilah muadzin yang kencang-kencang suaranya. Saya yakin daerah gunung gini bagus biasanya, setinggi gunungnya. Biasanya agak melempem suara itu kalau daerah ini apa? Daerah yang nggak ada gunung. Biasanya daerah gunung, pantai itu bagus-bagus. Bogor, saya lama di Bogor. Daerah Bogor itu bagus-bagus suaranya. Tapi saya nggak tahu gunung sini. Biasanya yang bagus-bagus suaranya gunung yang berair. Saya nggak tahu di sini berair apa nggak gunungnya. Berair, kering, nggak apa-apa nanti dikasih air. Bapak Ibu yang saya hormat, jadi tirakatnya bangun di sepertiga malam. Ngapain? Tahajud. Kalau jenengan datang ke rumah ke Abah minta obat, pasti selalu dibilang bahasa Indonesia, karena saya nggak bisa menirukan bahasa Jawanya. Bangun, minta kepada Allah di sepertiga malam, gitu kan? Apa yang disebut? Allah, 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 Allah. Setiap 66 kali minta kepada Allah. Kapan dilakukan itu? Yang paling afdol di sepertiga malam setelah tahajud. Ini kalau jenengan tahajudnya malas ya repot. Karena janjinya Allah, orang yang menjaga tahajud itu maqamam mahmuda, mendapatkan tempat yang terpuji. Terpuji itu maksudnya tertinggi. Kalau pengen punya anak jadi bupati, jadi ini, jadi itu, jaga tahajudnya. Kalau orang tuanya tak pernah tahajud, jangan menghayal anaknya jadi bupati. Tetap orang tani. Betul apa kagak? Iya. Terkadang ini kan kita gini, tidak mau susah tapi pengen yang bagus. Enggak begitu. Seandainya saya tidak doktor, tidak hafal Quran, kayaknya Mbah Yai enggak mau nerima saya. Wong waktu itu boleh asalkan doktor, gitu. Nggih Yai, saya sudah doktor. Kata bayi, banyak doktor di sini, pelangak pelungu. Gunakan otakmu. Nah itu kata Abah. Coba kalau menantunya tanggung-tanggung, pulang itu. Aduh saya pulang. Kalau di derajat harus kuat mental. Beliau itu motivator ulung. Dengan itu kita termotivasi untuk menjadi lebih baik. Gitu.
Saya baru-baru di Lamongan itu banyak dokter di sini pengangguran. Gunakan otakmu, jangan pelangak pelungu. Nah, gitu. Itu mantap, baru itu mertua keren. Kalau baru datang, ini mantuku, ini itu nggak keren namanya. Karena saya seumur hidup tak pernah dipuji oleh orang tua saya. Satu kalimat pun nggak pernah. Tapi abah saya kalau ngomong sama orang pernah, tapi kalau ke saya nggak pernah. Yang ada, saya kemarin pulang bantuin abah, disuruh apa gitu, mungkin menurut beliau kurang tepat. Abah saya yang di Kalimantan, kamu semakin dokter kok makin tolol aja. Gimana kalau jenengan habis dokter kemudian digitukan? Padahal saya menyelesaikan sekolah lebih cepat dari yang lain. Beliau nggak ngomong apa-apa, alhamdulillah gitu aja. Nggak kemudian anak saya, nggak gitu. Karena mendidik anak itu nggak boleh begitu, nanti lupa diri dia. Apa tadi? Jaga sholat tahajud. Apalagi orang yang sholat tahajud itu kalau beristighfar minta maaf langsung diampuni oleh Allah. Yang menjawab itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya? Ada ayatnya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ini ciri-ciri orang beriman. Salah satunya apa? Wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar di waktu sahur. Ulama mufassir menjelaskan, orang yang beristighfar di waktu sahur yang menjawab Allah langsung. Keren itu. Langsung dijawab. Ketika beristighfar di saat itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sungguhan. Astagfirullah. Amin. Bobok lagi. Tahajud oke, subuh enggak? Walik. Tahajud. Oh ya Allah, sudah itu ngantuk, tidur. Setelah tidur, subuh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau mau kursus adzan ke Derajat, pondokkan anaknya. Banyak di sana kursus adzan. Di Derajat sekarang sudah ada asrama tahfidz, asrama bahasa Inggris, asrama bahasa Arab, asrama kitab kuning. Jadi kita ingin mencetak banyak kader. Tapi semuanya harus sekolah diniyah supaya yang bisa bahasa Inggris pinter baca kitab kuning, pinter Quran, kitab kuningnya pinter gitu. Ini perlu ke depan supaya mereka itu yang cingkrang-cingkrang itu tidak merajalela. Di Derajat ada. Kalau mau dipondokkan monggo, ditompo bangunannya semakin banyak sekarang, makin besar. Insya Allah mohon doanya semakin besar dan semakin barokah, banyak melahirkan generasi yang luar biasa. Jadi tahajud ini ketika kita beristighfar ba'da tahajud, yang jawab langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang sholat tahajud itu sehat. Jadi orang yang sakit-sakitan, ayo bangun, kemudian mandi, kemudian sholat tahajud. Apalagi sakit pinggang, ayo yang sepuh-sepuh, yang sakit pinggang banyak tahajud. Ternyata olahraga terbaik itu adalah sholat. Darah tinggi, gimana caranya? Sujud yang lama. Rematik, tahiyat yang lama. Jadi senam, asam urat, tahiyat yang lama. Jadi gerakan sholat itu adalah gerakan terbaik. Orang-orang bule untuk bikin gerakan senam itu ngarang macam-macam, gini, oh begini. Sholat cukup, sholatnya udah cukup. Itu sudah senam kesehatan. Tapi yang betul, ruku yang betul, tahiyat yang betul. Jangan rukuknya rukuk seperti kuda, kepalanya di atas begini, halo Allah, rukuk kuda, kepalanya ngadap ke atas. Nah ini perbaiki sholatnya. Tahajudnya dijaga. Kata Nabi, seandainya kalian tahu pahala tahajud, kamu gak mungkin melepaskan pahala ini, meninggalkan sholat tahajud, gak mungkin. Kata Nabi, tahajud itu saking besarnya pahalanya mendekati wajib. Jadi sholat sunnah paling afdal itu adalah sholat tahajud. Makanya di Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Seperti itu. Yang ketiga,
Amalan yang ketiga adalah setiap minggu minimal 1 kali khotam Al-Quran. Wah, ini yang paling berat ini. Apa? Setiap minggu minimal 1 kali khotam Quran. Kalau jenengan nggak bisa 1 minggu sekali, ya minimal 1 bulan kek. Kalau 1 bulan berarti 1 hari 1 juz. Orang yang baca Quran, janjinya Rasulullah apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Siapa sahabat Quran? Orang yang membaca, mengajarkan, mengamalkan Al-Quran. Itu maksud di ashabi. Jadi jangan malas baca Quran. Pahala baca Quran berapa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu falahu asyru amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Kata Rasulullah, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca 1 huruf min kitabillah, dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu falahu asyru amsalihha, dan kebaikan yang didapatkan oleh man tadi, oleh orang tadi, seperti 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin, dan akan tetapi, alif harf, alif 1 huruf, wa lam harf, lam 1 huruf, wa mim harf, dan mim 1 huruf. Jadi kalau kita ngaji baca alif lam mim, sudah dapat 30. Tapi jangan dihitung-hitung. Kalau dihitung nanti kewalahan ngitungnya sampai pusing sendiri, mati udah itu. Jangan dihitung-hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mampu untuk menghitungnya kita ini. Jadi sekali ngaji pahalanya sudah luar biasa. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sudah berapa itu? Dzal, lam, kaf, alif. Wah, sudah banyak pahalanya. Enggak usah banyak-banyak, 1 hari 1 juz. Kapan bacanya? Ba'da salat rawatib. Boleh. Saya baca Ustadz, baca Gus, setiap habis salat Yasin. Boleh, enggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau nggak sama sekali nggak baca. Qurannya banyak di rumah, berwarna-warni, dari mulai warna biru, hijau, ada semua. Sekali dibuka bersin. Hasil. Ditanya sama, kenapa Bu kok bersin Bu? Saking lamanya tidak dibaca Qurannya, berdebu, bukan kena corona. Hasil. Dibuka lagi. Coba barang yang lama nggak dipakai kan ini berdebu. Nanti Quran-Qurannya jenengan yang disimpan di rumah itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, dihisab nanti. Rasakan. Hisabnya Allah itu beda dengan hisab sekarang. Kalau sekarang di pengadilan yang ngomong cuman ini, nanti di akhirat yang ngomong itu bukan ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Teruskan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafalkan surah Yasin. Pada hari itu nanti, nakhtimu, kami menutup, mengunci, kata Allah, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara kepada kami adalah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang bersaksi adalah kaki mereka. Bima kanu yaksibun, bima dengan apa, kanu yang ada, apa ma, yaksibun yang telah mereka kerjakan. Artinya apa? Nanti yang ngomong itu sekarang cek. Kiamatnya belum datang, akhiratnya belum datang, buktinya sudah ada. Apa buktinya? Handphone. Jenengan kalau ngomongin orang pakai apa? Handphone itu pakai tangan. Kurang ajar, kemana kamu? Pakai apa ini? Tangan.
Jari belum. Padahal kiamatnya belum datang. Buktinya sudah ada. Makanya kalau orang tidak mau sadar juga, ini sedablek-dableknya orang. Sedablek-dableknya orang itu yang gak mau sadar. Orang tetap masuk neraka segoblok-gobloknya orang. Kenapa? Karena ladang amal itu sangat banyak sekali. Masih juga masuk neraka sebodoh-bodohnya manusia. Ya itu. Makanya disebutkan di dalam Quran orang yang begitu disebut ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi baca Quran. Nah, nanti saya mau ceritakan baca Quran, triknya supaya tidak bosan. Jadi baca Qurannya jenengan di rumah, kalau ingin mengamalkan ini dibagi aja, gak usah banyak-banyak. Contoh 1 juz pagi, karena kalau pagi ba'da subuh itu waktunya lebih banyak, agak banyak, setengah juz gitu. Aduh ngantuk, nggak apa-apa, justru lebih ngantuk itu lebih banyak pahalanya. Kata malaikat, subhanallah, ini masih ngantuk tapi tetap baca Quran. Sampai begitu. Nah, nggak apa-apa, terbata-bata juga nggak apa-apa, dapat pahala kok. A'udhu boleh, nggak apa-apa, daripada nggak baca. Walaupun terbata-bata itu pahalanya cuman 2, kalau bagus pahalanya 10. Tinggal pilih mau yang bagus apa enggak. Belajar. Jadi dibagi, pagi setengah juz, nanti siang pulang kerja ada waktu sedikit, kan sekarang di handphone juga sudah bisa, baca lagi beberapa lembar, nanti diselesaikan pas habis maghrib atau sebelum tidur. Itu sudah cukup. Sehingga 1 hari 1 juz, 1 day 1 juz. 1 day 1 juz berarti perlu 1 bulan khotam 30. 1 bulan khotam 30. Orang yang jaga seperti itu, insya Allah anaknya akan jadi orang-orang besar. Contohnya adik saya tadi 10 tahun. Orang-orang nanya, "Dek, kok bisa 10 tahun?" Dia itu sebenarnya 10 tahun yang diwisuda, tapi khotamnya umur 8 tahun. Padahal kerjaannya apa? Ya biasa, seperti orang-orang biasa. Karena tirakat ibunya yang luar biasa. Apalagi kalau ingin punya anak yang luar biasa, jangan karena jenengan ingin lebih tenang, tidak digangguin anak, kemudian dikasih handphone. Sekarang ini banyak terjadi di mana-mana. Usianya belum cukup, sudah handphone terus, akhirnya tak pernah ngafal, lebih faham dengan game dibanding yang lain. Saya alhamdulillah sejak kecil sampai hari ini tak pernah yang namanya main game. PlayStation nggak pernah, nggak tahu saya itu yang begitu-begitu, nggak pernah, karena memang dijaga betul. Bagaimana cara ngafalnya? Pelan-pelan diajarkan. Di sini kan banyak guru-guru Quran diajarkan. Ngaji itu perlu dengan tempo-tempo yang sesuai dengan tuntunan. Jadi cara baca Quran itu ada caranya. Satu, caranya namanya tempo hadar, cepat. Tempo yang begini untuk khotaman, diundang khotaman, taraweh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Baca apa itu? Jadi yang paling cepat temponya itu. Tidak ada yang lebih cepat dari itu. Itu yang paling cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup. Khotaman juga bisa pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi dengung-dengungnya masih ada, jangan dibalap semua. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka lamusalli ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu bukan baca Quran, namanya balapan. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu ada dengung-dengungnya tetap dapat. Sehingga orang yang baca Quran pakai tajwid, kata para ulama, itu adalah lagu.
Jadi sebenarnya baca Quran enak itu nggak perlu suara enak. Dengan tajwid yang bagus saja sudah enak. Jadi rumusnya apa? Berarti tajwid. Yang kedua rumusnya tempo tadwir, untuk jadi imam, untuk ngafal Quran, untuk tadarusan, yang santai-santai. Menghafal juga temponya bisa seperti ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini tempo imam. Lagunya terserah, boleh apapun. Yang enggak boleh nanti lagu dangdut. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tajwidnya betul loh itu. Tapi karena konotasinya negatif, ingatnya yo ting ting. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak boleh. Enggak boleh, itu adab namanya. Lagu apapun boleh. Lagu Quran itu ada Bayati, Sabah, Hijaz, Nahawan, Rosika, Jiharka. Tinggal mau yang mana aja. Oh, saya ngimaminya mau lagu Ros seperti Sudes, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah kan gitu. Itu lagu Ros namanya. Itu ada tata caranya. Bukan main lagu-lagu aja. Kenapa dianjurkan? Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak melakukan Quran. Jadi kalau ngaji lurus-lurus, Bismillahirrahmanirrahim. Pernah yang imami begini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan lucu kalau begitu. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Nanti makmumnya gimana? Amin. Gimana? Oh, salat begitu. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enggak bisa kalau enggak pakai lagu. Pakai lagu, cuman lagunya pakai adab. Bagaimana adabnya lagu Quran tadi? Bisa Bayati, bisa Sabah, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharka. Kalau orang-orang kampung, kalau daerah Sumatera sana lagu Hijaz. Orang Mekah sebenarnya Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti di Mekah sana. Bisa dipelajari itu. Wong saya, suara saya dulu jelek kok. Abah saya bukan qori, ibu saya bukan qoriah. Kok bisa? Karena tirakat tadi. Kemudian tempo yang berikutnya. Tadi tempo sedang, ini tempo yang agak lambat. Namanya tempo tilawah atau mujawwad, atau tempo namanya kata orang sini qiraah. Seperti qori kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tempo tilawah. Wa ma Muhammadun
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Itu tilawah. Belajarnya berat, harus bakat suaranya. Kalau nggak bakat berat. Bagaimana supaya bakat? Cari bibitnya yang bakat. Minum sebentar ya. Habis teriak. Cari bibit yang bakat. Contoh, anaknya laki-laki, suaranya bo. Maksudnya kurang bagus gitu. Berarti cari istrinya yang minimal yang gitu. Minimal kalau anaknya nanti ya setengah bagus, setengah enggak gitu. Jangan kita sudah tahu sadar suaranya bo. Nanti cari istrinya yang ya anaknya susah. Betunya ya jadi dia ngaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaiton. Jadi tergantung bibitnya. Itu penting dicari supaya anaknya minimal ikut. Karena itu faktor gen itu juga bisa berpengaruh. Suara bagus ini karunia Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang suaranya sama. Gak ada. Jenengan boleh cek, gak ada yang sama. Mirip ada, tapi sama gak mungkin. Itulah bukti kalau suara itu adalah karunia Allah Subhanahu. Ada salah satu penyanyi, dulunya penyanyi, sekarang jadi hafidz terkenal. Namanya Musyarrir Rasyid. Insya Allah jenengan pernah dengar ini. Yang nyanyi Anal abdu sakinu minal khataya. Yang itulah nyanyinya. Itu beliau penyanyi nasyid dulunya. Cuman ketika itu dipanggil sama teman-temannya, Rasyid, sini Rasyid. Kata temannya, kenapa? Kamu tuh suaranya bagus, kerjanya nyanyi aja tiap hari. Coba kalau ngafal Quran. Nah, kamu ngafal Quran, kemudian kamu didengar oleh orang karena suaramu bagus, orang mendengar bacaanmu, kemudian orang itu ingin juga bisa baca Quran sepertimu, pahala kamu tuh buahnya. Di saat itu dia pun kemudian menghafal Quran. Musyarrir Rasyid itu. Dan sekarang dia menjadi hafidz terkenal, jadi imam di Kuwait. Gitu. Kenapa hai temanku, kata Rasyid? Karena nanti suaramu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyanyi selawat bagus. Bagus-bagus dari selawat. Tinggal diirfakan aja, diangkat. Harus banyak minum jahe, Kang, berarti. Minum jahe tiap pagi. Jadi kalau saya tiap pagi itu istiqomah minum jahe. Gak usah pakai gula, jahenya aja. Kalau perlu jahenya dijadikan permen. Gitu. Yang bagus lagi apa? Sirih. Gak usah diapa-apain, ambil sirihnya, cuci, kasih garam, makan mentah. Telan, gak usah dibuang. 3 biji minimal. Apalagi yang bagus? Gambir. Oh, aduh, pahit semua katanya. Gambirnya dimasukkan, nanti diembunkan, udah itu diminum. Apalagi yang bagus? Latihan. Jenengan mau olahraga, mau minum apapun, kalau nggak latihannya nggak bisa, harus ada gurunya. Latihan harus berguru, jangan guru biar YouTube, sanadnya nggak jelas nanti. Siapa gurumu? Al YouTube, al Google. Jadi berguru itu harus ada gurunya, sanadnya sampai ke Rasulullah. Jadi bedanya kita dengan orang non muslim itu salah satunya kita itu bersanad. Kita tuh punya nasab. Orang kafir Quraisy itu nikah sama siapapun karena tidak menghormati nasab. Kita menghormati nasab karena Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya sanad dan nasab, keturunan. Coba bayangkan kalau tidak diatur nasab itu, bisa aja bapak sama anak menikah. Nah itu, makanya Islam mengatur yang seperti itu. Jadi dari sekarang harus dilatih. Tempo yang berikutnya namanya tempo murattal. Nah ini
bisa digunakan untuk kalau ada adik-adiknya yang mau ikut lomba cabang murattal. Saya itu sedih di Jawa Timur ini. Saya waktu awal-awal di Jawa Timur ditawarin lomba ikut cabang murattal qiraatus sab'ah. Saya tanya, emang gak ada peserta lagi? Jawabannya apa? Susah Gus carinya. Satu aja gak ada coba. Di Kabupaten Gresik itu gak ada. Di Lamongan juga kan cabang murattal qiraat yang bacanya wadduha dibaca wadduha itu loh. Wadduha dibaca wadduha, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Itu ada dasarnya. Imam siapa itu? Imam Nafi' riwayat Waras. Kalau mau belajar seperti ini di derajat juga dipelajari sekarang, supaya tahu semua, supaya nanti nggak mendengar orang baca itu, wah sesat ini. Kita yang sesat karena nggak tahu. Terkadang kita menganggap orang aneh, padahal orang itu tidak aneh. Kita yang aneh karena tidak tahu. Murattal itu gimana temponya? Lebih lambat sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kalau ngajarin anak-anak lebih bagus dibanding dia baca a'udzu billahi minasyaitan. Dibanding begitu rubah lagunya. Sama lambatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia pun belajar lagu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan senang dia belajarnya. Besok datang lagi. Ini kalau ngajarin, ayo ikut. A'udzu billah. Saya paling gak setuju kalau ngaji yang model begitu. Ganti itu. Kenapa? Kebiasaan sampai tua nanti begitu. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Aduh. Kebiasaan ini namanya turun temurun gara-gara orang tua. Salah itu. Makanya panggil guru yang benar. Di derajat banyak guru yang bisa dipanggil. Nanti hubungi Pak Haji yang ikut saya ini. Beliau ketua bidang pendidikan di pondok, Pak Dr. Haji Rafiq. Banyak guru yang bisa diberdayakan. Itu salah satunya. Kan yang tadi enak. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tidur kata. Nah, itu tempo seperti itu diajarkan ke anak-anak sehingga dia suka belajar karena ada lagunya. Berarti gurunya pun harus belajar. Jadi intinya harus belajar. Itu tempo cara membaca Quran yang enak sesuai dengan tuntunan,
sesuai dengan tajwid yang benar. Tidak perlu suara bagus, yang penting tajwidnya tepat, benar. Dari awal diajarkan alif, 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 betulkan alif. Kecuali memang kondisinya sudah sunnatullah, cacat contohnya, sumbing contohnya. Kalau sumbing yang nggak bisa dipaksakan, sod dia nyebut hot, nggak mungkin dia sebut sod karena sumbing. Ayo deh ikut ya, sod. Jadi ada ceritanya, bapaknya sumbing, anaknya enggak. Jadi bapaknya ngajarin ini sumbing. Kata bapaknya, aku ajar, kamu belajar. Kata anaknya, iya pak, mau belajar. Kata bapaknya, ikut not aku, ikut shot aku. Kata bapaknya, iya pak, aku mau ikut. Terus kemudian bapaknya, ikut ya, ya, ikut. Sudah itu disebut ahad. Kata bapaknya, ahad. Jadi shot maksudnya. Bapaknya bilang ahad. Anaknya pun ikut ahad. Sudah itu apa? Kata bapaknya, jangan ikut shot aku. Jangan ikut shot aku, shot kau. Maksudnya shot kamu. Ikut, ikut. Hot. Anaknya ikut. Hot. Enggak beres-beres, hot-hot aja. Maksudnya apa? Kalau bapaknya tidak mampu untuk mengajari, kirim dia ke seorang guru yang fasih membaca Al-Quran. Jangan mau ditangani sendiri. Abah saya itu enggak ahli di bidang Quran sebenarnya. Enggak terlalu fasih abah saya yang di Kalimantan itu. Makanya kalau saya pulang enggak berani abah saya jadi imam. Kamu aja, kamu lebih bagus bacanya. Padahal beliau itu abah saya yang di Kalimantan. Terus saya belajarnya di mana? Dikirim ke seorang guru. Dulu waktu saya kecil diantar ke seorang guru sampai naik motor. Sampai pernah jatuh di kali nganterin saya itu untuk belajar Quran. Karena kenapa? Karena beliau merasa beliau belum bagus. Padahal beliau itu santrinya banyak, kiai. Bukan nggak mampu untuk mengajari, cuman nggak sebagus guru yang di tempat lain. Makanya dikirim untuk belajar Al-Quran ke guru. Jadi jenengan kalau merasa tidak mampu untuk mendidik anak, kirim kepada guru. Sulit, kirim ke pondok pesantren. Insya Allah hasilnya akan luar biasa. Karena orang yang bagus punya hafalan Quran, otaknya akan jauh lebih cerdas dibanding orang-orang yang tidak hafal Quran. Coba jenengan cek seluruh imam madhab, madhahibul arba, mulai dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya hafal Quran. Kita cek khalifah-khalifah yang berhasil, semuanya hafal Quran. Kita cek sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, semuanya hafal Quran. Beda dengan sekarang. Kita cek semua santri, gak semua hafal Quran. Jadi kalau mau cerdas otaknya, hafalin Quran. Itu adalah merupakan risalah yang utama yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia yang seperti kita, manusia biasa, dimuliakan dengan Quran. Bisababihi Nabi itu dimuliakan Al-Quran. Apa kata Nabi? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabku ini yang didik langsung Tuhanku, kata Rasulullah. Fa ahsana ta'dibi. Maka enggak heran kalau adabnya Rasulullah itu fa ahsana. Sebaik-baik adab itu adalah adabku, kata Rasulullah. Kenapa? Dibimbing oleh wahyu berupa Al-Quran. Jadi kalau kita ingin punya adab yang luar biasa, tirulah adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi namanya Hisham bin Amir bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi?" Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Artinya kalau ingin meniru Nabi, jangan lepas dari Al-Quran. Dari saya mungkin cukup sampai di situ karena sudah sangat panjang, 1 jam lebih saya berbicara. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau jenengan kecewa, wah yang gantikan Kiai Ghafur begini-begini aja gitu.
Mohon maaf, mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah. Mudah-mudahan barokah maulid semuanya digampangkan rezekinya, dibarokahkan rezekinya. Yang belum menikah digampangkan jodohnya, dan semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma yassir umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdal. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma akhtim lana minka bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.